asal-usul dan kelahiran. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Juga dikenal dengan gelar Sayyid Al-Kamil. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang bangsawan dan penguasa dari Mesir yang bergelar Sultan. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Pajajaran. Setelah masuk Islam, ibunya berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari jalur ayah, Syarif Hidayatullah bersilsilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Husain. Dari jalur ibu, beliau adalah keturunan bangsawan tertinggi tanah Sunda. Pendidikan dan perjalanan ke Jawa. Syarif Hidayatullah tumbuh di lingkungan keluarga ulama dan bangsawan. Beliau menuntut ilmu agama di Makkah, kemudian juga belajar di berbagai wilayah seperti Mesir dan India. Ketika masih muda, beliau ditawari tahta kerajaan di Mesir, namun menolak. Hatinya tertuju untuk menyebarkan Islam di Nusantara, tanah kelahiran ibunya. Sekitar tahun 1470 Masehi, beliau tiba di Tanah Jawa, tepatnya di Cirebon. Di sana, beliau bertemu dengan Pangeran Cakrabuana, yang saat itu memimpin wilayah Cirebon dengan gelar Tumenggung. Pangeran Cakrabuana sangat terkesan dengan keagamaan dan kewibawaan Syarif Hidayatullah, lalu menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepadanya. Pada tahun 1479 Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Tumenggung Cirebon kedua dengan gelar Maulana Jati. Sri, pendirian Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1482 Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam pertama di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Beliau menjadi sultan pertama sekaligus ulama, satu-satunya anggota Wali Songo yang memegang dua peran sekaligus, kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Beliau membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kompleks Keraton Cirebon, masjid yang dibangun bersama para Wali Songo lainnya dengan penuh hikmah dan kerahmatan. Masjid ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan penyebaran Islam. 4. Dakwah dan perluasan wilayah Islam. Cara dakwah Sunan Gunung Jati tegas namun bijaksana. Menggabungkan kekuatan politik dan keagamaan untuk memperluas pengaruh Islam. Menghormati budaya lokal, namun tetap teguh pada prinsip tauhid. Membangun jalan, jembatan, dan pemukiman untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Beliau juga mendirikan Kesultanan Banten dan menunjuk putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama Banten. Dengan ini, Islam menyebar kuat ke seluruh ujung barat Pulau Jawa. 5. Perjuangan melawan penjajah. Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Panglima Perang Fathahilah untuk merebut kembali Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Pada tahun 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut dan berganti nama menjadi Jayakarta. Peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. 6. Nama Sunan Gunung Jati. Beliau sering berdakwah dan menyendiri di sebuah bukit atau kawasan bernama Gunung Jati. Di sana, di lereng yang tertutup pohon jati, beliau merenung, beribadah, dan membimbing murid-murid. Dari tempat inilah lahir sebutan Sunan Gunung Jati. 7. Mukjizat dan keteladanan. Air di sekitar tempat tinggal beliau selalu jernih dan dipercaya berkhasiat menyembuhkan bagi yang berniat tulus. Meskipun penguasa besar, beliau hidup sederhana. Tidak menyimpan harta untuk diri sendiri. Sebagian harta negara digunakan untuk membangun masjid, pesantren, dan infrastruktur rakyat. Kata-katanya tegas namun menyejukkan. Musuh yang datang dengan amarah sering pulang dengan damai. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, tidak membedakan antara bangsawan dan rakyat kecil di pengadilan. 8. Akhir hayat. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September tahun 1568 Masehi dalam usia sekitar 120 tahun. Sebelum wafat, beliau berpesan, "Pimpinlah dengan keadilan, sebarkan Islam dengan hikmah, jaga persaudaraan, dan jangan pernah tinggalkan kesederhanaan meskipun sudah berkuasa." Beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung, kompleks bukit di kawasan Gunung Jati, sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon. Makamnya selalu diziarahi ribuan orang dari berbagai penjuru. Di dekatnya juga dimakamkan Fathahilah, sahabat setia beliau. 9. Warisan abadi. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten
Dua pusat kekuasaan Islam besar di Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, saksi bisu perjuangan dakwah Wali Songo. Warisan nilai, kepemimpinan yang menyatukan agama dan negara, keberanian melawan penjajah, dan keteguhan prinsip tanpa kehilangan kearifan budaya. Inti pesan Sunan Gunung Jati, iman yang kuat seharusnya juga membangun peradaban yang kuat. Agama tidak hanya di hati, tetapi juga mewujud dalam pemerintahan yang adil, masyarakat yang sejahtera, dan kemerdekaan dari penindasan.